Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Arhim STMSI, dosen tetap dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Video ini akan memuat informasi terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kewirausahaan Lanjutan, yang disajikan di semester ganjil dengan jumlah SKS 3 dan merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi agribisnis. Mata kuliah kewirausahaan lanjutan merupakan implementasi dari berbagai teori yang telah diajarkan dalam kewirausahaan sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausahawan baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai lapangan usaha yang dapat memajukan perekonomian pribadi, perusahaan, agama, maupun negara. Mata kuliah ini mengembangkan kompetensi kewirausahaan, makna dan hakikat kewirausahaan, bagaimana menumbuhkan sikap kewirausahaan, menganalisa peluang usaha, strategi dalam memilih produk usaha, bagaimana merintis usaha baru, aspek produksi, tenaga kerja, biaya produksi dalam sebuah usaha, aspek pasar, strategi pemasaran, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pengendalian dampak lingkungan dalam sebuah usaha. Pada hakikatnya, entrepreneurship bukan hanya bakat yang dibawa sejak lahir dan dapat dipraktikkan begitu saja dalam lapangan usaha. Entrepreneurship selain dapat dipelajari, juga harus dapat diinternalisasikan secara luas melalui proses pendidikan. Individu yang memiliki jiwa entrepreneur adalah individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar mengembangkan potensi untuk melihat dan mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya. Adapun capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan agribisnis berbasis iptek pertanian terpadu dan berkelanjutan. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjalin kerjasama secara efektif sesuai dengan etika bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir secara global dan berani mengambil resiko untuk memulai sebuah bisnis. Yang keempat, mampu mengaktualisasikan potensi diri sebagai pebisnis di bidang pertanian atau agripreneur yang berbasis produk lokal daerah dengan kualitas yang mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Selain pada capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, terdapat juga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Mahasiswa mampu berinovasi dalam studi kasus nyata. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat bisnis plan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkontribusi sesuai bidangnya. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja sama antar bidang yang berbeda. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep aspek pasar. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep aspek operasional. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep aspek finansial. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. 1. Konsep dasar kewirausahaan. 2. Menumbuhkan sikap wirausaha. 3. Mengidentifikasi peluang-peluang usaha. Yang keempat, strategi dalam memilih produk usaha, serta mampu merancang gagasan produk. Yang kelima, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Yang keenam, kebutuhan dalam kegiatan produksi. Yang ketujuh, proses produksi berdasarkan gagasan produk yang telah dihasilkan. Yang kedelapan, merancang strategi pemasaran dari gagasan produk yang telah dihasilkan. Yang kesembilan, kebutuhan investasi dan sumber-sumbernya, serta menyusun rencana keuntungan perusahaan. Yang kesepuluh, merancang struktur organisasi dan manajemen dalam sebuah usaha.
Yang ke-11, pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan. Untuk pelaksanaan perkuliahan, mengingat bahwa kondisi pandemi COVID-19 untuk menanggulangi penyebaran yang lebih meluas, maka anjuran pemerintah kepada seluruh kampus agar proses perkuliahan seluruhnya dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet sebagai sarana untuk menyampaikan materi dan berinteraksi langsung bersama mahasiswa walau terbatas antara ruang dan waktu. Perkembangan teknologi saat ini tentunya sangat membantu kami sebagai dosen dalam menerapkan metode ceramah dan meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk berdiskusi secara interaktif sehingga mereka akan semakin paham dengan materi yang akan kami bawakan. Untuk pengumpulan tugas dan distribusi materi kepada mahasiswa, kami sebagai dosen sangat terbantu dengan aplikasi Google Drive dan Google Classroom, yang tentunya sangat praktis dan mudah untuk digunakan oleh mahasiswa. Penggunaan Google Drive dan Google Classroom bukan tanpa alasan, karena LMS yang dimiliki Universitas Sulawesi Barat masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam kapasitas penyimpanan data dan penggunaan tools-tools yang ada di dalamnya masih sangat sulit untuk dipahami oleh sebagian besar mahasiswa kami yang berasal dari daerah yang terpencil. Selain itu, untuk melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa, saya menggunakan Google Form yang dibagikan ke dalam grup WhatsApp. Sistem evaluasi dan penilaian yang saya terapkan. Metode penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP, di mana nilai yang akan diberikan dari hasil evaluasi dibagi dalam beberapa komponen, seperti nilai kehadiran, tugas, UTS, maupun UAS. Beberapa komponen evaluasi ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pertemuan pertama perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut. Adapun bobot komponen penilaian yaitu kehadiran 20%, tugas perkuliahan 20%, UTS 30%, UAS 30%. Namun, ada sedikit perbedaan dengan mata kuliah yang lain, di mana kami dari tim teaching sepakat untuk mengganti UTS dan UAS dalam sebuah kegiatan expo yang di dalamnya terdapat penciptaan produk, pembuatan media promosi, dan melatih mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Berikut ini merupakan cuplikan rekaman kegiatan pembelajaran via daring real classroom dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di hari Rabu, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 September kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan materi yang memang berkaitan dengan wirausaha, ya, wirausaha. Jadi izinkan saya share screen dulu. Iya sudah Pak. Oke. Jadi semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bisa mengikuti materi hingga akhir. Saya tanya dulu, semuanya sudah absen kemarin? Untuk mata kuliah kewirausahaan lanjutan sudah absen semua? Sudah Absen semua ya. Jadi link absennya yang akan digunakan sebentar adalah link absen yang kemarin saya bagikan. Jadi nanti akan terupload sendiri tanggalnya di situ, tanggal berapa kalian absen.
sesuai dengan presensi yang saya bagikan kemarin. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Kita masuk di slide pertama. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu kewirausahaan? Adek, ada yang bisa bantu saya? Apa itu kewirausahaan? Saya Pak. Oke, siapa itu? Saya Pak Farida. Oh, Farida. Silakan Farida. Jadi menurut saya kewirausahaan itu proses kegiatan kreativitas dan inovasi yang memanfaatkan peluang dengan dan sumber-sumber yang ada sebagai untuk menghasilkan nilai tambah. Oke. Ada yang lain? Apa itu kewirausahaan? Oke. Mardiah, mau menjawab? Silakan. Iya. Oh, siapa? Dewi Sartika. Silahkan, Dewi Sartika. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu suatu keberanian kita untuk melakukan upaya-upaya demi memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan maupun untuk orang lain. Oke, mantap sekali. Kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke ya. Jadi sebenarnya arti dari kewirausahaan itu pada hakikatnya adalah sifat, ciri, atau watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi harus pintar membedakan antara arti kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan. Ya, harus pintar membedakan. Ketika berbicara masalah wirausaha, adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis yang dia miliki, baik itu memanfaatkan sumber daya atau kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya untuk mengambil sebuah tindakan dan mengambil sebuah keputusan dalam rangka meraih sebuah kesuksesan. Jadi kalau kewirausahaan itu adalah sifat atau ciri atau watak yang dimiliki, sedangkan kalau wirausaha itu dia kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan kalau berbicara masalah wirausaha adalah orang-orangnya, ya, pelakunya yang memiliki kemampuan dan mampu melakukan penilaian atau melihat kesempatan-kesempatan bisnis dan mengumpulkan sumber daya yang dia miliki dalam mengambil sebuah keuntungan dari apa yang ada di sekitarnya. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya ketika berbicara masalah wirausaha, wirausahawan, dan wirausaha, jadi itu sangat berbeda ya. Ada kemampuan, ada sifat atau ciri atau watak, sedangkan kalau wirausaha itu adalah orang-orang yang memang menjalankan dan memiliki kemampuan, kemauan, dan memiliki sifat-sifat yang mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya untuk meraih sebuah kesuksesan. Ya, kalau entrepreneurship, entrepreneur, dan pedagang, seperti yang saya katakan tadi, adalah sebuah pola pikir ya. Jika diartikan secara seksama, kalau pedagang itu dia membuka usaha, dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan dari usahanya. Tetapi kalau entrepreneur akan melihat bahwa usaha yang dia kerjakan ini adalah sebuah batu loncatan awal, ya, batu loncatan awal untuk mengerjakan hal yang jauh lebih besar. Sehingga entrepreneur rata-rata mempunyai pola pikir ketika ada peluang, ketika ada kesempatan-kesempatan yang ada di sekitarnya, mereka mampu untuk menilai kesempatan itu dan memanfaatkan kesempatan itu selain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keberlanjutannya juga difikirkan. Jadi betul yang dikatakan Widya Astuti, betul yang dikatakan tadi, siapa yang pertama? Rizka ya?
Rizka ya, yang pertama ya. Betul yang dikatakan bahwa kalau pedagang itu dia hanya melakukan proses perdagangan tanpa memikirkan bagaimana mereka mengembangkan usaha yang mereka miliki. Jadi bisa dikatakan bahwa pedagang orientasinya ya bagaimana menjual barangnya sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau berbicara masalah entrepreneur ya, wirausahawan adalah orang-orang yang memang punya orientasi masa depan yang jauh lebih cerah dibandingkan dengan pedagang pada umumnya. Ya. Selain itu, saya pernah baca bahwa kalau perbedaan antara pedagang dan wirausaha itu, kalau seorang pedagang, dia menganggap konsumennya adalah orang-orang yang memberikan mereka uang. Oleh sebab itu, seorang pedagang akan berusaha dan untuk merebut uang sebanyak-banyaknya dari konsumennya dengan cara meningkatkan harga sehingga terjadilah proses tawar-menawar. Kalau seorang entrepreneur, dia lebih menjaga hubungan baik dengan konsumennya. Oleh sebab itu, entrepreneur berusaha memberikan harga yang terbaik bagi konsumennya dengan harapan konsumen bisa puas dan menjadi pelanggan setia baginya. Jadi, sangat berbeda ya pola pikirnya ketika berbicara masalah pedagang dan entrepreneurship. Kalau entrepreneurship ya dia berusaha untuk betul-betul menjalin hubungan yang baik untuk mempertahankan pedagangnya. Namun kalau pedagang dia hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menaikkan harga tanpa mempedulikan konsumen yang menjadi konsumen potensialnya mereka. Seperti itu. Jadi perbedaannya sangat jelas bahwa pola pikir yang dimiliki oleh pedagang maupun entrepreneur itu sangat berbeda antara satu sama lain. Oke, ini saya cuma jelaskan arti dari wirausaha di slide saya. Jadi teman-teman nanti ingat bahwa akan berbeda ketika kita berbicara masalah kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan. Ya, jadi ada kemampuan, ada sifat atau cirinya, sedangkan wirausaha adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan dari penggabungan kalimat yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu mampu untuk melakukan penilaian, mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya untuk menerapkan ide-ide kreatif atau inovatifnya ke dalam kehidupan nyata untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, sebenarnya seperti itu ketika kita berbicara masalah kewirausahaan. Wirausaha, mohon maaf. Oke, kita lihat bahwa MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, sekarang revolusi industri 4.0. Jadi, apa sih sebenarnya yang dituntut ketika kita berbicara masalah masyarakat ekonomi ASEAN? Oke, revolusi industri 4.0. Kualitas sumber daya seperti apa sih sebenarnya yang harus kita ciptakan sehingga kita mampu untuk bersaing di tengah era revolusi industri ataupun masyarakat ekonomi ASEAN yang telah lewat sebelumnya, di mana kebanyakan para pencari kerja yang berasal dari luar itu berbondong-bondong masuk ke Indonesia karena Indonesia dikatakan sebagai negara yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pekerjaan. Investor-investor asing berusaha untuk masuk ke negaranya kita untuk menginvestasikan dananya dan membuka lapangan pekerjaan di negaranya kita. Mau mencari kerja, apa yang harus kalian miliki? Kualitas sumber daya seperti apa? Kemampuan apa? Saya Pak sedikit. Oke, silakan. Biar banyak, enggak apa-apa. Menurut saya Pak, itu yang harus kemampuan yang perlu Nadia ya? Nadia ini ya? Kalau saya dengar suaranya Nadia. Saya enggak lihat soalnya orangnya. Oke, Nadia. Seperti kepemimpinan Pak, kita harus dari kepemimpinan itu kita bisa mengatur dan merencanakan semuanya. Mengatur dan merencanakan semua. Jadi, kepemimpinan itu diperlukan sekali Pak dalam pekerjaan. Ada yang lain mungkin? Ridwan silahkan, laki-lakinya ini dari tadi pada pasif-pasif semua.
Saya mau kalian aktif. Silakan Ridwan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya, untuk mengembangkan sebuah untuk bersaing di era internasional atau 4.0, yang harus kita kembangkan adalah skill kita. Kenapa? Skill dalam mengelola sebuah teknologi, sumber daya alam. Kenapa saya katakan? Karena Indonesia kurang bersaing di era internasional karena kekurangan dalam mengelola teknologi. Kenapa? Teknologi Indonesia itu kurang canggih daripada teknologi dari negara luar. Kemudian Indonesia itu kurang berani. Maksudnya kurang berani kenapa? Kurang berani dalam mengambil keputusan. Kurang berani mengambil sebuah keputusan, berpendapat dalam dalam mengembangkan sebuah revolusi industri yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan banyak seseorang yang memiliki kemampuan tapi tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena takutnya pada pemerintah kita yang berkuasa itu takut. Kenapa? Manusia-manusia yang tidak berani mengambil keputusan karena takut pada penguasa-penguasa di negeri kita sendiri. Begitu, Pak. Oke ya. Jadi yang saya tangkap tadi dari Ridwan, kemampuan teknis dalam melakukan pengolahan terhadap teknologi ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ciri-ciri entrepreneur. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalian harus percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa depan. Jadi semuanya ini merupakan ciri-ciri entrepreneur dan tugas kalian kemudian adalah kalian harus membuat tugas deskripsi diri kalian secara pribadi. Siapa aku? Judulnya itu siapa aku. Kalian menceritakan apa-apa sih yang ada dalam diri kalian, potensi yang kalian miliki, itu diceritakan dalam 5 halaman, ya, tulis tangan, double folio. Tugasnya ingat, judulnya siapa aku, kalian menceritakan terkait dengan potensi yang kalian miliki, dan deskripsinya itu bukan diambil dari deskripsi teori ya, bukan, tapi deskripsi dari kehidupan kalian secara pribadi. Apa yang kalian sudah persiapkan, apa yang kalian sudah miliki, ceritakan dalam 5 lembar, tulis tangan, double folio, scan, nanti tempat pengumpulan tugasnya nanti saya sampaikan kepada Farida. Oke ya, pertemuan hari ini terima kasih atas berbagai macam bentuk partisipasi kalian hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian dari informasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik bahwa potensi yang ada dalam diri kalian itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan belajar, dengan mengupgrade kualitas yang kalian miliki. Itu semua senantiasa harus kalian lakukan mulai dari sekarang, karena bagaimanapun kesuksesan kalian sendiri yang tentukan. Oke ya, mudah-mudahan dengan materi hari ini kalian sudah bisa merubah pola pikirnya kalian yang awalnya menjadi pencari kerja, akhirnya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan arti tadi wirausaha ya.
wirausaha itu orang yang mampu untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, baik itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya kekayaan alam, atau potensi-potensi yang ada di daerah kalian. Kalau sumber daya manusia ya, kalian mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitarnya kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan, menghasilkan uang, dan membiayai kehidupan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian bahwa selain bermanfaat untuk kehidupan kalian secara pribadi, semoga kalian juga bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, terima kasih untuk hari ini. I'll send her